Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Kang Munib. Hari ini tanggal 23 April. 2 hari yang lalu tanggal 21 April kita bangsa Indonesia memperingati kelahiran Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita. Beliau berjuang memperjuangkan agar wanita konon katanya dianggap setara dengan pria. Pertanyaannya, apakah memang sebetulnya itu yang diperjuangkan oleh Kartini atau kita selama ini salah memahami? Karena sesungguhnya yang diperjuangkan Kartini itu adalah pendidikan. Ini berbeda dengan perjuangan kaum feminim barat yang memperjuangkan wanita setara dengan pria untuk politik, untuk ekonomi. Tapi oleh Kartini dia lebih fokus ke pendidikan kepada wanita. Pertanyaan selanjutnya, mengapa justru Kartini memfokuskan diri pada pendidikan? Ya, karena Kartini berpikir bahwa jika perempuan itu pandai, anak-anaknya akan pandai. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa jika pandai, maka negara juga akan bisa maju. Ya, karena wanita adalah sekolah pertama bagi anak-anak, atau mungkin dalam istilah Islam disebut madrasatul ula. Cuman yang sering kita pertanyakan sebetulnya adalah, apa benar sih zaman itu atau bangsa kita meminggirkan perempuan? Budaya kita, budaya yang meminggirkan perempuan, ini perlu kita pertanyakan kembali. Mengapa saat itu perempuan dipinggirkan? Apakah memang budaya asli dari Nusantara, ataukah karena pengaruh Islam, atau justru karena pengaruh Belanda? Ini perlu kita pertanyakan. Karena begini, ketika Kartini mencanangkan kesetaraan atau hak yang sama kepada perempuan soal pendidikan, beberapa waktu sebelumnya di Eropa ada gerakan feminisme. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka di bidang politik dan ekonomi. Artinya di Barat, kaum perempuan itu justru dipinggirkan. Kalau tidak, mengapa mereka ada gerakan feminisme? Logikanya semacam itu kan. Kemudian banyak juga yang menyatakan kalau ajaran Islam itu mengkerdilkan perempuan. Misalnya hak waris perempuan lebih sedikit, kemudian penampilan perempuan lebih dijaga, dan macam-macam. Tampak sekali perempuan itu dikekang begitu. Tapi kalau kita lihat kembali sebelum era penjajahan, di Indonesia itu awal-awal masuknya Islam, banyak kerajaan-kerajaan yang rajanya perempuan. Ratu Kalinyamat misalnya di Jepara. Kemudian kalau kita runut apakah itu memang budaya asli Nusantara, sebelum era Kalinyamat di Jawa Timur ketika masih era Hindu, itu ada Ratu Tribhuwana Tunggadewi.
Kemudian awal-awal Portugis masuk di Aceh itu ada panglima perang perempuan, Malahayati. Artinya zaman dulu di Nusantara perempuan itu juga sudah setara peranannya dengan laki-laki. Jadi kalau saya pribadi berpikir pengkerdilan perempuan itu justru berasal dari pengaruh Barat, pengaruh Eropa. Demikian, mungkin ini perlu kita diskusi lebih banyak tentang hal ini. Dulu saya punya teman namanya Iska Wijaya, kami ingin sekali mendiskusikan ini, cuman sayang sekali sekarang teman saya Mas Iska Wijaya sudah mendahului menghadap yang kuasa. Nah, mudah-mudahan ada teman-teman tertarik. Monggo mari kita diskusi apa benar bahwa perempuan itu dikerdilkan, disingkirkan, itu pengaruh dari siapa? Apakah pengaruh agama? Apakah pengaruh kebudayaan Nusantara? Atau justru pengaruh dari Eropa atau dari penjajah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.